Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami di online Bible Reading. Senang sekali bisa kembali belajar bersama-sama dengan sahabat-sahabat saya, ada Benny, Mas Aryo, dan juga Alvin. Malam, Apa kabar halo. semua? Baik, Kabar aman. baik. Semoga kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan dalam perlindungan Tuhan kita. Minggu lalu kita udah belajar di 1 Korintus 13, dan hari ini kita akan belajar bersama-sama di 1 Korintus 14, mungkin akan dibagi 2 part ya, Koben. Ya, Nah, betul. minggu lalu kita bicara tentang kasih. Mungkin ada yang mau di-highlight lagi dari sesi minggu lalu, Koben? Minggu lalu kita udah bahas kasih ya, udah istilahnya kita Iya, udah unpack lah semuanya ya kasih. tentang itu dasar dari semuanya Hmm. gitu. Itu juga buah roh ya kan, jadi harus dikerjakan. Itu juga kata kerja gitu. Jadi sekarang kita mau masuk ke chapter 14, di mana di chapter 12 Paulus sudah jelasin tentang karunia roh. Habis itu dia bawa kita ke kasih sebagai dasarnya nih yang paling penting. Sekarang dia balik lagi ngomongin tentang karunia roh. Tapi di Ya. chapter ini dia cuman akan highlight 2 karunia roh secara Hmm. spesifik. Ya kan? Artinya ada kejadian ini yang seperti Mas Aryo bilang, apakah di Korintus berarti kejadiannya seperti ini? Karena mereka bertanya, makanya Paulus menjawab gitu kan lewat surat ini. Gitu. Jadi kita Ya. langsung baca aja, nggak lama-lama, langsung mulai. Kita mulai dari chapter 14, nanti kita berhenti sampai di ayat ayat berapa? Ayat 17 dulu deh. Ya, 17. ya. Oke. Mungkin 17. minta Oke. minta siapa? Alvin, boleh tolong Ya, bacain? oke. Eh, Korintus 14 sekali lagi tentang karunia roh. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasehati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi, saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu pernyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran, sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa, tetapi yang berbunyi seperti seruling dan kecapi, bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkannya seruling atau kecapi? Kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda. Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Ada banyak entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagiku. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Karena itu, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa, supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka roh pula yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang kau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik,
tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Oke, sampai di situ dulu. Jadi dia mulai ngasih tahu ya tentang karunia roh, terus sekarang dia fokusin di dua karunia ini. Yang satu karunia berbahasa roh, yang satu karunia bernubuat. Nah, yang mau di-highlight apa? Dari Irsan dulu mungkin. Yang mau di-highlight di sini bahwa sebenarnya keduanya baik, Mm-mm. cuman kita harus mempergunakannya di waktu dan di tempat yang tepat ya. Oke, waktu Jadi dan tempat yang tepat. Oke. Paulus lebih dan Paulus selalu menemberatkan pada dari ayat-ayat di Korintus sebelumnya bahwa kita harus mempergunakannya untuk membangun sesama. Mm-mm. Jadi untuk kepentingan sendiri nggak apa-apa, karena dibilang di sini kan yang bahasa roh ini kan dia pergunakan untuk bahasa dia dengan Tuhan kan, dengan spiritual kita sendiri gitu. Tapi jika kita bisa menafsirkannya alangkah lebih baik. Tapi jika tidak, maka dia akan lebih ke menyarankan kepada yang membangun jemaat yang dapat dimengerti orang, jemaat. Kan kalau dari dapat itu. Oke. Mas Aryo, mungkin dari angle yang lain? Iya, pasti ada alasannya kenapa Paulus memention kembali hal yang sepertinya sama, namun lebih tajam atau lebih sempit lagi ya, lebih terfokus lagi pada dua karunia roh ini. Ada dua type karunia roh ini ya. Pasti ada tujuan, ada purpose yang lebih tajam lagi gitu. Mungkin something yang terjadi di Korintus itu memerlukan retelling atau remention lagi dan lebih emphasize lagi pada dua hal ini ya. I'm still searching sih Ben untuk nggak apa-apa. Tapi ada satu kata tadi Mas Aryo bilang mungkin itu menggambarkan jemaat Korintus di saat itu. Ya kan? Dimana berarti kalau kita baca dari responsnya Paulus, artinya keadaan yang terjadi ini mereka semua berbahasa roh semua. Ya kan? Makanya kan pasti ada yang lagi nanya, ini gimana nih Pak Paulus, tolong dijelaskan. Harusnya seperti apa sih? Yang benar tuh kayak gimana sih? Gitu. Makanya dia tulis seperti ini kan. Gitu. Nanti kita baca, kita akan dapat pengertian yang lebih lagi. Alvin tadi abis baca yang didapat apa, Vin? Atau mungkin yang ditanya juga it's okay. Iya, kalau didapat itu sebenarnya dari bacaan ini kemarin juga udah sempat baca 1-2 kali, hari ini dibaca ulang lagi. Mungkin yang bisa di-highlight yang saya dapat nih ya, itu kalau karunia roh itu kan berbahasa roh itu seperti diri sendiri yang mengerti dengan Tuhan ya. Tapi kalau untuk bernubuat itu di sini dalam bacaan ini tuh sering banget menemukan kata-kata membangun atau banyak orang dibangun. Jadi kata bangun ini berulang kali diulang. Jadi sepertinya bernubuat ini tuh lebih ke berkata-kata kepada manusia. Di sini ada tertulis membangun, menasihati, menghibur. Jadi sebenarnya balik lagi bernubuat itu sesuatu hal yang lebih menguatkan ya. Kalau yang saya dapat dari sini menguatkan. Jadi waktu kita berbicara sama orang mungkin kita berbicara apa yang sudah tertulis di Bible berdasarkan firman Tuhan. Jadi ketika kita katakanlah kita ketemu teman atau orang sekitar yang lagi curhat mungkin ya, kita bisa bilang nggak apa-apa gitu. Maksudnya kita pasti bisa melewati ini atau kamu pasti kuat melewati ini karena Tuhan beserta kamu. Dan ini jelas gitu di Bible tertulis seperti itu. Jadi mungkin nubuat itu seperti itu ya, bukan nubuat yang seakan-akan kita dalam tanda kutip meramal apa yang akan terjadi di depan, tapi lebih ke apa yang sudah pasti terjadi yang tertulis di Alkitab ini gitu. Jadi di sini selalu ditulis membangun, menasehati,
menghibur, Ya. itu lebih kepada orang lain ya gitu. Itu sih kalau yang saya dapat ya. Ya, itu ada kata kunci tadi. Jadi nubuatan ini ciri khasnya itu adalah dia itu bukan ramalan. Bukan, kalau ramalan tuh 50-50. Ya nggak? Nubuatan itu 100%. Apa yang dinubuatkan pasti terjadi dan akan terjadi. Gitu. Jadi salah satu cara kita mengidentifikasi itu juga ya dari situ aja. Apakah ini terjadi gitu loh. Ya kan? Memang butuh proses waktu gitu. Ya, kita baca pelan-pelan lagi dari awal, nanti kita ketemu banyak kata kunci. Ya, ini. Dia mulai seperti ini. Kejarlah kasih itu, berarti kan dia maunya basicnya ini yang paling penting. Kasih dulu. Ya kan? Ada kasih. Dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Kita udah bahas kemarin, ya kan? Karunia kita berbeda-beda. Tapi let's say kita mau, aku pengen karunia roh, bisa berbahasa roh. Ya, minta aja sama Tuhan, ya kan? Itu nggak apa-apa. Kalau Tuhan akan kasih, dia akan kasih. Tapi kalau memang dia nggak kasih, juga nggak apa-apa. Namanya gift, ya kan? Gitu. Itu tergantung ke givernya, mau kasih atau nggak kasih. Gitu. Tapi kita boleh minta, ya kan? Yang kita udah bahas di Lukas itu. Ya kan, mintalah, ya kan? Nanti akan diberikan. Nah, itu tentang apa? Tentang minta Roh Kudus yang waktu itu kita udah pernah mention. Lalu di sini dia tulis ini. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Berarti kita harus tahu dulu nih, kalau berbahasa roh dari kita ke Tuhan, ke atas. Ya kan? Trafficnya tuh kayak gitu. Kalau berbahasa roh dari kita ke Tuhan. Sedangkan kalau bernubuat, itu dari atas ke manusia lain. Ini biar jelas dulu. Karena kalau enggak, nanti bisa jadi kita jadi kayak blur gitu loh, garisnya di mana jadi nggak jelas. Kenapa? Gue mau kasih tahu gitu, karena di sini kan ditulis ya, berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Jadi yang berbahasa roh dari kita ke atas, jelas ya. Terus sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, tuh. Ya kan? Kalau nubuat arahnya ke manusia, dari kita ke sesama kita berarti. Gitu, bukan ke atas. Ya. Kenapa gua harus mention ini? Karena di sini kita baca boleh berbahasa roh, tapi pastikan ada yang bisa interpret, ada yang bisa menafsirkan. Kalau nggak ada yang bisa menafsirkan, nanti kita baca lagi Paulus bilang, ya kalau nggak ada yang tidak ada yang bisa menafsirkan, ya lebih baik nggak usah, karena nggak ada yang ngerti juga itu artinya apa, ya kan? Yang gawatnya adalah pada saat kalau gue bilang gue berbahasa roh, terus Irsan bilang, oh dia bisa menafsirkan. Ya kan? Irsan bilang dia bisa menafsirkan, tapi tafsirannya, kita jadi lihat, tafsirannya ini berubah menjadi nubuatan, atau masih tetap berbahasa roh. Karena bahasa roh itu karakternya dari kita ke atas tadi kan? Gitu. Iya. Ya, jangan sampai yang menafsirkan ini, tafsirannya jadi nubuatan. Karena nggak mungkin kalau gue berbahasa roh, itu harusnya arahnya ke Tuhan. Ngerti ya maksudnya? Arahnya ke Tuhan tuh maksudnya apa? Hah? Ya. Yang seharusnya menafsirkan tuh diri dia sendiri atau orang lain? Bisa orang lain juga ya sebenarnya? Bisa diri dia sendiri, bisa orang lain. Ya kan? Oke. Ya, gitu. Nah, itu kita bisa lihat di pasal, di ayat 15. Aku berdoa dengan rohku, tetapi aku berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab jika engkau mengucapkan syukur dengan rohmu saja, bagaimana orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin? Ya kan? Atas pengucapan syukurmu. Karena nggak ngerti kalau pakai bahasa roh. Ya kan? Bukankah ia tidak tahu apa yang kau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Artinya, kalau kita berbahasa roh itu sebenarnya buat diri kita sendiri. Membuat orang lain. Tetapi kalau pada saat kita bernubuat, ada karunia roh bernubuat, itu untuk membangun jemaat, untuk orang lain. Jadi ada perbedaan dulu nih dua. Yang satu untuk diri sendiri, yang satu untuk kepentingan orang banyak. Makanya Paulus bilang, ya lebih baik lu minta karunia roh bernubuat, karena efeknya lebih banyak untuk orang lain, gitu. Ya, cuman tadi menarik, karena yang pakai roh itu tadi berdoa, menyanyi, memuji, mengucap syukur. Lihat nggak tadi di ayat 15.
15 sama 16. Di situ ada berdoa, menyanyi, memuji, mengucap syukur. Jadi semuanya tentang arahnya udah benar dari kita ke Tuhan. Pada saat kita berdoa kan dari kita ke Tuhan, menyanyi, memuji, mengucap syukur, itu semua arahnya ke Tuhan. Nah, let's say ya, biar lebih gampang di ngerti nih, gue lagi berbahasa roh. Gue nggak bisa sih bahasa roh, ya, gue nggak punya karunia itu. Tapi let's say ini buat contoh kasus aja. Gue lagi berbahasa roh, dalam gue lagi berdoa, gue lagi menyanyi, gue lagi memuji, lagi mengucap syukur, worshiping semuanya dalam bahasa roh. Terus Irsan bilang, mungkin Alvin bilang, tapi kalau nggak ada yang bisa nafsirin, mendingan nggak usah. Let's say Irsan maju nih, gue bisa nafsirin. Nah, tapi Irsan menafsirkannya malah bentuknya tuh udah bukan yang dari berdoa, menyanyi, memuji yang arahnya ke Tuhan tadi. Malah Irsan let's say menafsirkannya adalah Tuhan bilang seperti ini. Nah, ini yang bahaya. Sedangkan bahasa roh itu tadi arahnya ke atas. Pada saat ditafsirkan sama Irsan, loh kok jadi nubuatan? Ya kan? Yeah. Ngerti ya? Karena di sini kita baca nih jadi jelas. Oke, kita lanjut lagi. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh yang membangun dirinya sendiri? Nah, itu tadi tuh. Kalau kita lagi berbahasa roh, itu lebih ke self, ke kita sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat yang membangun jemaat? Tapi Paulus nggak bilang nggak boleh berbahasa roh. Ya kan? Makanya dia bilang, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Nah, itu tadi Irsan udah bilang udah tepat tuh. Waktu dan tempatnya diperhatikan. Ya kan? Karena berbahasa roh lebih untuk diri kita sendiri, artinya itu dalam bentuk yang lebih private. Ya kan? Yeah. Bukan di tempat yang public use gitu loh. Nah, kalau ada public use, ada yang believers, ada yang unbelievers, itu lebih baik kita bernubuat aja. Lebih baik kita, bernubuat ini apa? Nanti kita baca lagi nih. Ini. Ayat 6. Jadi, saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apa gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu pernyataan Allah atau pengetahuan atau nubuatan atau pengajaran. Ya. Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa yang tadi tuh. Jadi kayak bunyi doang tapi nggak ngerti nih artinya apa. Sama kayak alat-alat musik bunyi tapi nggak ada nadanya, nggak tahu nih lagu apa. Ya kan? Dia bilang nafiri. Tadi dia bilang sama seperti nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang. Siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Nafiri itu kan dulu dipakai untuk kalau udah mau perang gitu kan. Dimulai gitu ada suaranya gitu. Terut atau gimana gitu, ya kan? Nah, itu udah mulai tuh oke gitu. Yeah. Tapi karena bunyinya nggak jelas, nggak ngerti orang gitu. Jadi makanya dia bilang ini, kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Ya. And then kita mau baca lagi ayat 12. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Gitu. Jadi benar-benar fokusnya itu lebih ke luar, dari dalam keluar, buat orang lain, membangun jemaat. Jangan fokusnya itu adalah tentang diri sendiri, ya kan? Karena pada saat berbahasa roh tuh kayak ya semuanya tentang diri sendiri, karena yang dikuatkan ya diri sendiri doang. Itu. Sama ini kali ya, kayak kalau dibikin gampangnya lagi. Anak kecil kalau main piano kan kadang kan pencet gitu kan asal-asalan, tapi sebenarnya itu membuat diri dia seneng kan, bisa play piano atau main drum yang betul gitu. Untuk tujuannya diri dia sendiri kan, gitu. Iya, tujuannya untuk diri dia sendiri gitu. Buat orang lain nggak ngerti itu lagi apa. Nah, kalau itu dilakukan secara satu gereja, semuanya lakukan itu. Ya bayangin kalau anak kita semuanya bermain piano dengan cara begitu. Gitu. Kita akan bilang, jangan kayak gitu. Itu mengganggu orang lain. Makanya dia bilang tidak membangun. Gitu. Lebih baik, ya kan? Lebih baik bernubuat. Nah, bernubuat itu tadi apa? Masuk tuh dalam pengajaran, dalam kita ngomongin firman Tuhan, ya kan? Kebenaran firman Tuhan, semua dasar yang ada di dalam Alkitab itu kita, ya di Alkitab juga banyak nubuat-nubuatan yang bisa kita bahas gitu loh. Ya.
Ada lagi, Mas Aryo mungkin mau nambahin? Ya, saya mau bertanya sedikit. Ya. Ketika seorang hamba Tuhan, ya, ketika seorang hamba Tuhan dalam katakanlah kebaktian kebangunan rohani atau kebaktian baptisan roh, menghampiri jemaat, lalu beliau berbahasa roh. Pertanyaan pertama, siapa sebetulnya yang menginisiasi atau menginisiat mulut hamba Tuhan tersebut untuk berbahasa roh? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah, apakah dia mengerti apa arti dari bahasa roh yang keluar dari mulutnya itu aja? Oke. Itu pertanyaan itu cuma bisa dijawab sama orang itu, Mas Aryo. Ya kan? Yang tahu kan orang itu sendiri. Siapa yang menginisiasi, dia yang tahu sendiri. Apakah dia mengerti apa yang dia katakan, dia yang tahu sendiri. Tapi apakah ada orang yang bisa berbahasa roh dan lalu dia bisa menafsirkan? Ada dong, karena ditulis di Alkitab kan. Ada yang, karena Paulus bilang, kalau lu bisa bahasa roh, minta juga karunia untuk bisa menafsirkan. Jadi ada kemungkinan ada orang memang bisa dua-duanya. Itu tidak menutup kemungkinan itu. Nah, pertanyaannya adalah, kan itu pada saat dilakukan itu, ada kesan seakan-akan kita ini baptisan roh itu harus bisa berbahasa roh. Itu. Ya kan? Nah, ini yang kita mau bikin itu clear. Karena kita udah baca di chapter 12 bahwa nggak seperti itu. Karena karunia roh itu kan beda-beda. Gitu. Ya kan? Gitu. Tidak seperti itu. Jadi mungkin itu bisa menjawab Mas Aryo. Baik. Nomor 3 ya. Ada satu lagi. Jadi begini. Ada orang yang melafalkan kembali bahasa roh yang sudah pernah diucapkan oleh seorang hamba Tuhan. Jadi seolah-olah dia mendengarkan rekamannya, lalu dia ucapkan kembali. Berarti itu it's not valid, right? It's not valid ya. Ya, of course dong. Of course, kalau kita baca ini kan tidak seperti itu. Karena pada saat kita berbahasa roh, itu roh kita yang lagi berbicara sama Tuhan. Roh kita yang aktif. Ya kan, roh kita yang jadi aktif karena kita nggak bisa berkata-kata. Karena di Alkitab juga dituliskan, ada saatnya kita udah nggak bisa ngomong, nggak ada kata-kata yang bisa mewakili. Akhirnya yang terkeluar dari diri kita tuh, jadi kayak bahasa roh. Itu kita lagi ngomong sama Tuhan, tapi kita nggak ngerti. Karena roh kita yang lagi bicara sama Tuhan. Tuhan kita adalah roh. Jadi roh lagi ngomong sama roh. Ya kan? Makanya di yang tadi itu, dia ayat 15 dia bilang ini, aku berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku, with my understanding. Jadi not just my spirit, tapi my understanding juga harus jalan nih. Gitu. Karena menurut Pak Paulus, kalau lu cuman bahasa roh semua nggak ada yang ngerti. Itu benar-benar cuma untuk edify yourself. Gitu, untuk menguatkan diri sendiri. Gitu. Ya. Tapi nggak ada yang salah dengan bahasa roh. Kita mau tekankan dulu di sini. Tidak ada yang salah dengan bahasa roh. Ya. Cuman di sini di highlight kita biar ngerti. Buat apa? Roh apa? Bahasa roh. Ya. Kita lanjut lagi bacanya. 18 sampai 25. Irsan ya, San? Boleh, San? Ya, boleh. Ayat 18, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga. Daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Oke, stop dulu, San. Kita dikit-dikit aja nih, biar langsung ngerti deh. Ya, lebih enak kayak gitu. Nih, dia bilang, Paulus ngomong gini, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Dia juga bisa bahasa roh. Bahkan lebih dari kalian semua. Istilahnya nih, gue udah biasa gitu loh berbahasa roh. Tapi dia bilang, tetapi dalam pertemuan jemaat ini gue highlight. Karena pertemuan jemaat itu bentuknya publik, bentuknya besar, ya kan? Artinya di gereja, kita lagi kebaktian, itu besar kan? Gitu, public area. Dia bilang, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang bisa dimengerti untuk mengajar orang lain juga. Daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh.
Nah, ini menarik. Kata kuncinya pertemuan jemaat, sama satu lagi kata kuncinya mengajar. Artinya, nubuat itu ada hubungannya sama mengajar. Ya kan? Mengajar apa? Dari kebenaran firman Tuhan. Jadi mendingan ngomongnya dikit tapi ngajar orang ngerti. Daripada kita pakai bahasa roh semua, apalagi konteksnya nih pertemuan jemaat ya, public use gitu. Lanjut lagi. 20. Tadi berarti ada believer dan unbeliever juga tadi kan seperti mention sebelumnya ya. Ya. Jadi ntar malah jadi batu sandungan ke orang yang nggak percaya lagi gitu kan, malah ini apa nih mau ngerti malah jadi bingung. Iya, betul. Oke, ayat 20, saudara-saudara janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Oke. Stop dulu. Kenapa dia tiba-tiba sambungin ke anak-anak, terus dia bilang dia dewasa? Tadi kan perbandingannya bahasa roh sama karunia roh bernubuat, ya kan? Jadi ini ada comparison nih. Yang satu comparisonnya untuk diri sendiri, yang satu berguna untuk membangun orang lain. Bener ya? Habis itu dia bawa, kalau bisa dewasa, jangan seperti anak-anak, dia bilang gitu. Nah, anak-anak itu apa? All they think about is themselves, right? Anak-anak. Selfish ya. Iya kan? Self-centered. Self-centered. Jadi Paulus mau ngasih tahu nih, kalau kita pakai bahasa roh di dalam public use, semua orang lakukan itu semua lagi self-centered, karena cuma untuk bangun diri sendiri. Lu jadi kayak anak-anak dong. Itu maksudnya Paulus. Ya kan? Tapi cobalah dewasa, pikirkanlah buat orang lain. Gimana bisa membangun orang lain? Ya itu salah satunya caranya tadi adalah lewat pengajaran-pengajaran. Ngerti ya? Yes. Ya. Lanjut lagi. Ayat 21, dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian, mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Ya. Ini lanjut aja, ini dia ngambil dari Yesaya. Ya. Oke. Karena itu, karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Nah, baca ini pasti bingung, karena penjelasannya ada di berikutnya, di 23. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Oke, stop dulu di situ. Nah, itu kan udah yang tadi Irsan ngomong kan? Ada unbeliever, ada believer. Kalau kita semua satu gereja nih lagi berbahasa roh semua, terus masuk orang yang lagi mau mencari Tuhan, dia belum menjadi orang percaya, dia dengar itu. Ya dia merasa aneh lah. Ya kan? Ini gimana sih? Gitu. Ya. Makanya dia bilang, jangan seperti anak-anak tadi itu. Karena all you think is about yourself. Gitu loh. Ya. Lanjut lagi. 24. Nice. Tetapi kalau semua bernubuat lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Jadi pada saat ada orang nggak percaya masuk ke kumpulan itu, terus ini lagi dalam bentuk pengajaran, ngomongin nubuatan apa segala macam, dia punya pertanyaan-pertanyaan dalam hati dia terjawab di pengajaran itu. Yang pada akhirnya dia akan bilang, wow, Tuhan benar-benar ada di sini, Tuhan hadir di sini. Gitu maksudnya. Ya kan? Ya. Sebenarnya jelas, makanya kalau kita baca Alkitab, jelas, semuanya sudah dijelaskan di sini. Sehingga kita itu jadi bisa mengidentifikasi mana yang benar, mana yang tidak benar. Makanya kita harus baca Alkitab. Kalau kita nggak baca Alkitab, kita nggak akan pernah tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Gitu, karena we simply just follow. Ya kan? Terus apalagi yang mau ditambahin mungkin? Tentang nubuat ini paling kalau tadi sampai kita diskusi kan, kalau menurut gue nubuat itu adalah hal-hal yang pasti kan tadi Koben sempat bilang juga pasti akan terjadi. Ya. Dan nubuat itu ya bisa kita bilang janji-janji Tuhan yang ada di Alkitab itu semua udah adalah nubuat yang kita yakini pasti akan terjadi. Iya benar San. Dan kita pada saat kita ngomong sama orang lain kan nggak harus plek-plek sama seperti ayat itu.
ya kan, yang kita bahas gitu loh. Kita bisa pakai bahasa sehari-hari kita, tapi basicnya selalu inline sama firman Tuhan, ya kan? Pada saat kita bilang, kayak tadi Alvin bilang, gimana Vin tadi, lu kalau lagi ada yang bergumul gitu kan, ya kan, pasti bisa melewatkan. Gimana tadi bahasanya Vin? Ya, kalau misalnya tadi mungkin orang sekitar kita atau teman-teman kita atau keluarga mungkin yang sedang ada pergumulan atau ada tantangan gitu, mungkin sharing sama kita gitu, kita bisa bisa di sini saya pakai kata nubuat, kita bisa bernubuat bahwa iya nanti saya berdoa untuk kamu, nanti saya yakin Tuhan pasti beserta kamu, nanti ini masalah juga akan Tuhan menyertai supaya masalah ini bisa diberikan jalan gitu. Nah, ini kan sesuatu hal yang memang sudah dinyatakan dalam firman Tuhan gitu. Jadi ya boleh dibilang ini kata-kata kita kepada sesama teman atau sesama keluarga untuk membangun, untuk menghibur, untuk menguatkan gitu sih. Ya, itu. Jadi poinnya di situ tadi tuh. Ada kata-kata itu, membangun, menasehati, menghibur. Ya kan semuanya harus berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Ada lagi yang kita skip atau mungkin ada yang mau ditambahin? Kita masih ada waktu sih. Ya, saya mau bertanya atau menyoroti di ayat 25 itu ya. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Saya tidak menyoroti yang bagian pertamanya saja dari ayat 25 itu. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata. Karena banyak sekali orang-orang yang terus in search of his heart ya, his or her own heart gitu loh. Karena ini adalah menurut saya pribadi adalah a lifetime search gitu loh. Untuk sebenarnya gue itu kenapa sih kok begini? Kenapa hati gue itu kadang-kadang merasa begini, kadang-kadang merasa begitu? Itu kan sangat ganggu gitu ya. Pasti orang secara manusiawi pasti timbul pertanyaan seperti itu, Ben. Ya, betul. Nah, pada saat kita masuk ke tempat di mana karunia roh nubuat itu lagi dilakukan dalam bentuk pengajaran ya tadi kan, ya kan semuanya tentang kebenaran. Itu pasti jawaban-jawaban itu bisa terjawab, Mas Aryo. Ya kan? Makanya pada saat terjawab, pada saat dia diyakinkan, makanya katanya jadi sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Gitu. Tuhan ada di sini karena kebenaran ada di situ. Ya. Cuman ada satu hal yang mau gua tambahin untuk prophesy ini, ya, bernubuat, karunia roh bernubuat. Ini untuk kita yang mendengarkan, kita harus cek lagi, check and recheck. Ya, di Yohanes itu disuruh test the spirit, ya kan, tes lagi, benar nggak gitu, sesuai nggak dengan Bible, inline nggak dengan apa yang diucapkan di dalam Alkitab, gitu. Nah, balik lagi ya ke apa prinsip yang kita pegang selalu, Kisah Para Rasul 17 ayat 11, ya kan? Dengar dengan hati yang terbuka, happy, kita mau terima, kita mau belajar, tapi selalu kembali lagi ke Alkitab setiap hari. Untuk apa? Menyelidiki, apakah itu semuanya benar? Ya kan? Apakah itu semuanya benar? Ini selalu akan gua ulang terus, karena yang punya tanggung jawab untuk menemukan kebenaran itu adalah setiap dari kita sendiri. Ya, bukan apa kata Benny Johan, apa kata Alvin, apa kata Aryo, apa kata Irsan, bukan. Atau kata pendeta ini, kata pendeta itu, bukan. Balik lagi ke Alkitab, and then you find it. Benar nggak seperti itu? Ya, gitu. Itu sih. Oke, Alvin, mungkin mau dirangkum kata-kata kunci aja, apa yang lo dapat? Iya, mungkin dari yang tadi kita sudah pelajari dan bahas, di sini ditekankan bahwa ada dua karunia ya, yaitu karunia bahasa roh dan karunia bernubuat. Gitu. Keduanya baik, tapi waktu dan tempatnya harus diperhatikan. Nah, tapi kalau bahasa roh itu lebih ke berkata-kata, kita berkata-kata secara pribadi kepada Tuhan, gitu ya. Dan kalau bernubuat itu kita berkata-kata kepada manusia, di mana bernubuat yang dapat dimengerti
gitu, untuk Ya. mengajar, menghibur, menasehati, untuk membangun gitu ya. Dan terutama untuk mengajar dalam pertemuan jemaat gitu. Nah, itu dan ketika kita bisa melakukannya dengan baik, mungkin saya bisa kutip di ayat terakhir tadi yang di 25, segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Jadi kita semua mendapatkan apa yang menjadi kerinduan hati setiap kita gitu. Itu sih. Amin. Good. Very clear ya. Habis kita bahas ini udah very clear gitu. Dan kita jadi tahu gitu. Intinya, salah satu intinya juga adalah lebih baik kita memperhatikan kepentingan orang lain, kepentingan bersama, kepentingan orang banyak, daripada kita cuma fokus sama kepentingan diri sendiri terus menerus. Karena ya itu tadi dia bilang, jangan kayak anak-anak, cobalah dewasa di dalam Kristus. Karena kalau anak-anak ya kita tahu ya, all they think about is themselves. Tetapi pada saat kita dewasa, kita mulai pikirin orang lain, gitu. Ya, dan itu semua dilakukan dasarnya apa? Kasih. Wow, kasih. Ya kan? Chapter 13. Jadi itu semua nyambung, gitu. Jadi kasihnya jangan ketinggalan. Oke, thank you Alvin, Mas Aryo, Irsan. Kita sambung lagi minggu depan part 2. Ya. Ya. Thank you semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye. Thank you. Yesus berkati.